pilih tuh yang itu kan. Apa tuh yang terjadi? Nah yang itu tuh. Jadi kalau dari sana itu tak peduli semua boleh. Pengaruh nggak itu sifat-sifat itu pada arsitektur? Kenapa kan arsitek yang bikin ya pasti pengaruh, sangat berpengaruh. Sedih nggak ada yang gitu? Sedih tapi bukan lah ya, nggak apa-apa ya. Nah bentar, dalam hati saya, aduh gila ya, bukannya berterima kasih ada yang meritik, ini malah yang meritiknya dimaki-maki. Ini nggak ngerti nih, gua kan sekolah nih, gua udah S2 sekolah gitu. Saya sampai geleng-geleng kepala, saya ketemu orangnya lalu saya ngomongin, ya mendingan sabar ya kalau jadi orang, jangan terlalu banyak sombong, saya cuma ngomongin. Ini contoh lagi nih, contoh. Lalu dia bilang, ini juara loh, ini juara nih. Saya waktu itu diminta jurinya, saya nggak bisa. Ini juara nih, dia bikin kampus Unpad, gedung rektor Unpad, ya. Lalu dia bilang, saya diminta karena saya memahasiswa Sunda, harus berjiwa Sunda. Dia bilang apa? Konsep saya adalah bambu itu bulat, jadi tekad mesti bulat. Ini bukan bulat. Mana ada Sunda? Selama saya belajar, kebetulan saya mendalami Sunda, nggak ada tuh Sunda Bunda, nggak ngerti Bunda orang Sunda tuh. Kalau bikin Bunda salam dulu, tahunya cuma segi panjang, buset. Ya nggak tahu mungkin modern. Lalu nggak peduli mau panasnya sebelah mana, barat timur, nggak peduli kan kalau bulat kan ya? Ya kan? Selalu bilang ini sangat Sunda. Juara nomor 1. Apa nggak perform bilang? Jangan-jangan jurinya bilang oh iya bagus, ya bilang bagus gitu. Sedih ya. Konsepsi bakti main begitu ya. Apa yang terjadi? Itu kan membodohkan banget kan? Ya arsitektur yang membodohkan. Kan? Menyesatkan orang lain kan? Nah, jadi bangunannya saya ketemu restoran, kebetulan restoran kawan saya, dia bilang, lu gini deh, tuh ada mahasiswa gua bikin skripsi tentang itu, lu baca aja deh, saya kasih ke dia. Udahnya dia terus ya. Kok naon tuh, dulu saya nggak mau jadi jurinya, nggak mau, nggak bisa. Setelah kemudian tak berguna ya, lalu apa yang terjadi? Di daerah orang mulai bilang, ini bangunan sudah asli buset, jadi bangunan sudah. Lalu ditiru kan? Bahaya. Kalau yang nggak salah itu. Ini contohnya ya. Anda nggak tahu yang mana yang asli. Ini yang asli karena memperingati tertabrak MWTC lalu meleleh, gitu ya, muntir. Lalu di Jakarta bikin bangunan muntir. Ada hubungannya bikin bangunan muntir ya? Yang mana itu? Situ ya, peniru kan? Sifat kita ya. Lagi, mari kita contoh ini contohnya. Ini perpustakaan UI kan? Wah, Eisenman bikin seperti ini. Kenapa? Karena di sana ada lapangan, lalu lapangan itu mesti nggak boleh ada orang di atasnya konsepnya supaya lapangan itu terbuka, nggak terganggu. Lalu dia bikinnya bangunannya di bawah lapangan kan? Dia bikin pakai diagram namanya. Ditiru di kita di UI bikin juara 1 sayembaranya. Ini nih yang gunungan ini nih, beton nih. Ada 3 lantai, 4 lantai lalu bikin ini. Terus saya ke sana, dia susah lah nongkrong di atas beton, di sana. Lalu bilang penghijauan. Enggak. Penghijauan itu kalau airnya masuk ke tanah itu enggak. Lalu kita niru kan, wah keren. Ada yang niru, ada yang moga-moga ya. Itu kan, apa yang terjadi? Pertama dia menyesatkan, kedua dia meniru. Tahu ini. Anda pernah jalan-jalan siapa yang dari Jakarta? Anda dari Jakarta? Udah pernah kesini di Menteng? Lapangan sepak bola dulu sejadiin itu kaca semua. Lalu arsiteknya bilang keren. Saya nyobain di situ tuh siang jam 12 di depannya ada mall kan. Saya beli es krim yang enak di situ lalu saya makan ke sana. Es krim saya belum mencair saya udah kepanasan. Bayangkan. Ini kan gila, panas banget kan. Tapi lalu saya bilang sama arsiteknya ketemu, oh nggak apa-apa, bangunan kita keren. Kenapa? Ya kalau hujan, Anda bisa lihat hujan, tapi Anda nggak kehujanan. Indonesia bikin bangunan tropis kan gila kan? Bikin bangunan panas, yang terjadi apa? Di Indonesia yang kayak bangunan gitu. Terusnya buat apa? Green? Buat apa sih? Buat tanaman kan? Ya kan?
greenhouse tuh ya kayak gini, kayak dibikin buat orang. Gimana coba? Terus kita bangga tuh lihat modern kan? Nanti kapan-kapan kalau saya ketemu Ark, saya bilang gila itu bikin gitu. Apa yang terjadi? Tuh, nihil, tidak peduli, semua boleh. Kebayang nggak? Sifat kita lalu berpengaruh pada bangunan kita. Itu fenomena. Saya beri fenomenanya nanti supaya minggu depan Anda bisa belajar. Anda mau ambil yang mana saja silahkan fenomena itu ya. Ini, kalau Anda lihat ini Anda bilang pasti di Spain. Bukan, ini di Lembang situ ada hotel ya, kayak begini. Ada gininya, bidadarinya di kampungnya bukan dalam Indonesia, udah pasti kan. Kita bikin, mari kita lihat di situ. Apa itu? Niru kan? Nggak peduli. Ini gunanya apa? Bentuk seperti ini kehujanan, kepanasan di barat atau atau ini aslinya gini nih, 1, 2. Jadi tiangnya selalu ada tengahnya, benar ya? Selalu nih ada tengahnya nih. Kenapa tiangnya selalu genap? Bikin ganjil. Jadi dewa nggak bisa masuk ke tengah. Niru kayak tadi kan, Anda nggak ngerti bahasanya lalu Anda tiru gitu ya. Ini sama nggak? Sama, Anda nggak ngerti bahasanya Anda tiru kan. So Anda nggak tawain diri Anda kan tadi ya. Benar nggak? Bahasa klasik ada? Ada. Kalau model klasik tirulah yang benar. Kalau model bangunan Bali tirulah yang benar gitu. Kalau enggak, ketika bangunan Anda jadi umur, Anda salah loh, Anda berdosa loh. Kenapa Anda menyebarkan sesuatu yang menyesatkan? Ya. Itu kata saya, jangan percaya kata saya kita. Kayak gak usah kita komentarin deh. Ini adanya di Eropa, gak usah kita komentarin. Adanya ini di Prancis, jangan kita komentar. Buat apa? Yang bikin anak umpan. Nih contohnya. Yang mana yang asli? Yang salah satu ada dibuat di Jepang. Dan itu ada berapa lantai, ada void. Di kita cuma 1, tapi kebuka semua karena panas lalu dikasih kritis kan ya, dikasih hordeng. Nah kalau jalan-jalan ke jalan Dago ada ini ya. Nah yang di Jepang ini niru dia, tapi itu lebih dulu ada niru kan. Dia jalan-jalan ke sana lalu dia bilang bagus banget, terus dia bilang ke Bandung, dia panggil arsitek, nih gua ada fotonya nih, gua lagi di bawah situ lagi gini gitu ya. Bisa nggak bikin bangunan gini? Terus arsiteknya bilang, oke, bisa. Tapi kalau yang di Jepang ada void, jadi ada lantainya sekian. Ya kita bikin aja kayak ada lantainya, padahal void semua. Terus arsiteknya dari mana? Aduh, kebetulan dari Unpar. Jangan apa-apa, murid saya, artinya saya yang salah kan? Bukan dia yang salah, saya yang salah karena saya nggak ngajarin yang benar. Itu. Ini bedah rumah dia nangis-nangis tadi ya, kita cerita nangis, dia kan khusus kan, dibawa ke hotel dulu, lalu apa sih yang dibedah? Anda lihat cuma warna aja macam-macam, cemang-cemong gitu, ukur selesai. Gila, membodohkan sekali. Bahkan di Magelang, bedah rumah depannya doang dia tampain ini. Bayangin, ada masuk ke kampung jalannya becek, motor aja susah, lalu tiba-tiba ada ini. Belakangnya kayak gini kan, itu bedah rumah 50 juta. Arsitek yang bikin, arsitek yang ada nanti jadi arsitek juga ya. Jadi kalau Anda jadi arsitek juga, itu kan bedah rumahnya jangan lupa biar Anda tahu positif gitu. Gitu. Atau ini, wah ini murid saya juga nih dulu di studio saya. Dia bilang, saya bisa menggantikan ruang yang terbuang tadi dengan hijau. Ruang terbuka hijaunya saya gantikan. Iya gitu. Ruang terbuka hijau adalah ketika dia nyerap tanah kan ya. Ini nyerap gitu. Enggak cuma dia bilang, kan ini saya bangun, atapnya saya kasih hijau, selesai. Sama kayak wali kota kita bilang, semua bangunan atapnya hijau ya, supaya apa? Menggantikan ruang terbuka. Itu konformitas dari mana? Rendahan banget. Kita tahu ruang terbuka adalah yang menyerap air kan? Itu nyerap air kan? Dan Anda juga ikut kan? Oh iya ada salah, hijau atasnya gitu ya. Oke, it's okay for me. Kalau Anda bilang bahwa
kalau saya taruh tanaman di sana, lumayan tanaman itu bisa menangkap polusi udara, oke? Masuk akal kan? Tapi kalau bilang menggantikan ruang terbuka hijau, iya kan? Lalu kita bilang, iya kita ikutin yuk, kita desain semua, kalau bisa atapnya datar semua, lalu kita kasih rumput hijau, selesai. Anda dapat A, gitu ya? Ini pendidikan macam apa kalau gitu ya? Sama, bangunannya kotak aja, lalu kita tutupin, kita bikin lengkung-lengkung, blok gitu ya. Bangunan apa? Keren tuh, lihat tuh bangunan buat lengkung-lengkung. Ini gampang bikin aja, semua bangunan juga diginin bisa dong. Ya, kok gunanya sekolah? Mendingan kita belajar sama teman balon, dia bisa bikin balon kayak gini kan, macam-macam. Oke, itu pengaruh-pengaruh fenomena yang terjadi. Sate enak, tusuk sate gak enak. Iya kan? Kenapa orang pada takut tusuk sate? Wah, macam-macam lah, empiris lah, itulah. Percaya nggak kita? Percaya. Saya kalau mau beli rumah nggak mau yang tusuk sate, iya kan? Percaya. Rasionalnya. Semua elemen-elemen atau energi semua masuk ke sana menusuk, gitu ya. Buset. Harus dibuktikan dulu ya. Ternyata kalau di Semarang semua tusuk sate kelenteng. Benar nggak? Saya sampai studi di Semarang kota ya. Tusuk satenya kelenteng boleh. Kalau rumah nggak boleh. Jadi tusuk sate hanya buat Tuhan. Rumah biasa nggak boleh. Kenyataan loh, sampai orang mendesain seperti ini. Dia mendesain. Ini ada di situ tuh. Taruh gentong di atas. Bocor kan? Bocor, tapi nggak apa-apa. Gentongnya musir setan. Gitu ya. Biarin bocor mah nggak apa-apa lah, nggak masalah. Yang penting setan yang masuk. Tahayul lah pasti kita. Arsitektur kita masih tahayul kan? Masih. Ya. Nih, didesain supaya tidak ada yang tusuk sate. Coba bayangin. Hebat nggak? Saking pesannya adalah tahayul, didesain tidak ada yang tusuk sate. Coba Anda cari tusuk sate, ada nggak? Bisa tuh. Efisien ya? Enggak lah, pasti. Iya kan? Bayangin, nih setiap ini ada rumah pinggir gitu kan? Tuh ya, nggak ada yang tusuk sate. Ini nggak ada ke sana ya, cuma tusuk pinggir. Di desain bisa tuh. Jadi kalau Anda sangat percaya dengan tahyul, silahkan Anda bisa bikin ini. Ya jadinya ini pengaruh terhadap arsitektur kita. Ya, ini kan adanya di Champs-Élysées ya, di Prancis kan. Saya datang, saya menang, gitu ya, visi gitu. Ini ada di mana coba? Di kota mana? Kediri. Wah, buset. Itulah bupatinya, kawan saya di bawah saya dulu. Saya tanya, kenapa mau gitu? Dia kan Mas Pur, keren kan? Saya bawa, saya suruh orang bikin di sini. Cuma yang lewat cuma seorang. Kalau di sana yang lewat, wah mobil truk bisa lewat. Lalu dia bilang, bangga kan kita sekarang punya Paris. Kalau Bandung, Paris, Van Java, saya beneran loh, katanya Paris, Van Kediri gitu. Saya kasih fenomena ini pada Anda, this is the real fenomena, betul nggak? Ini fenomena yang nyata, yang lalu pengaruhnya pada arsitektur, pada kita. Itu yang saya ingin Anda lalu kita diskusi tentang itu ya, kelompok itu ya, tentang fenomena. Anda buat sendiri ya, jangan lupa. Banyak loh contohnya, kalau Anda mau jalan-jalan. Ini contohnya, gaya hidup. Kaca semua, ngadep barat. Jadi kalau pagi segar, tapi kalau sore jam 2 ditutup semua kacanya. Kenapa? Panas. Ya, ini kan kalau sore panas banget. Ya, barat dari sana. Lalu Indonesia tuh negaranya tropis iklimnya, harusnya udaranya terbuka semua kan? Bikinnya kayak gini. Lalu kita nggak peduli dia bikin itu kenapa. Kita nggak peduli bahasa Inggrisnya artinya apa, kita pakai aja sembarangan, sama kan? Bahasanya kayak tadi ya, Bluetooth, kita nggak peduli nulisnya Bluetooth, Anda pakai aja. Anda nggak tahu maksudnya apa. Lalu Anda pakai, kenapa? Bagus. Kenapa? Keren. Kenapa? Gaul. Itu yang kita lakukan. Meniru. Contoh ini dibikin zaman Anda karena nggak ada kolom, nggak ada beton. Lalu dibikin lagi sekarang sama gaya dago. Banyak kan seperti ini. Ada kemajuan nggak? Nggak ada. Budaya kita berkembang nggak?
Bakal nemuin komputer nggak kalau gini? Bakal nemuin bentuk baru nggak? Bakal nemuin metode arsitektur baru nggak? Nggak bakal. Yang ada metode baru makin lama makin canggih, makin persis. Nggak ada kemajuan sama sekali. Makanya ketika Eisenhower bilang, saya punya konsep baru namanya diagram. Apa itu diagram? Saya yakin ada nanti diagram. Saya suruh anak S2 saya membahas apa itu diagram. Bagaimana diagram bukan lagi explanatory tools, bukan lagi menjelaskan diagram itu, lalu diagram sebagai sebuah generative tools, menghasilkan bentuk, gitu ya. Bentuk yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, kita harus maju, harus mau maju, jangan diri. Ini contohnya. Ini kebetulan aspeknya dari Unpad juga. Ini di Riau, tahu Riau ya? Kemarin kan ada pon di Riau. Nah, lalu dibikin nih. Rumah Riau tuh kayak begini, kecil. Jadi cozy. Kalau saya di sini nggak kehujanan, jadi lalu di zoom. Nggak peduli, pokoknya semua di zoom. Lalu orang cuma segini, lalu kehujanan nggak di sini? Kan jadi aneh ya, rumah yang kecil gitu, yang cozy, enak di zoom. Contoh rumah Bali misalkan ya, Cinta. Rumah Bali di zoom, digedein. Nikmat ya? Karena enak banget. Kenapa? Karena justru skala itu yang bikin dia bagus. Dengan bangganya, lihat nih, Mas Pur, saya bikin vernakular. Lalu saya sampai sana saya nggak bisa ngomong apa ya, udahlah. Udah begitu jadinya, saya juga yang salah kali kan saya